Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen lanjut diskusi untuk persiapan TKB rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Di video kali ini aku pengen sharing sedikit tentang medical check up atau MCU yang mungkin nanti itu akan diteskan pada saat rangkaian TKB di proses rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Video kali ini aku bikin berdasarkan pengalamanku dari tahun lalu dan riset-riset yang aku lakukan. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran. Selamat bagi teman-teman yang udah memperoleh info kayak di samping ya. Lolos administrasi, online tahap satu dan online tahap 2. Dan di akun RBB-nya lagi ada tulisan tes seleksi di BUMN. Nah, teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngarahin teman-teman dulu, please tonton dua video di samping sebelum nanti teman-teman nonton video ini. Kenapa? Karena di dua video di samping itu aku menjelaskan terkait dengan perbandingan informasi TKB yang ada di tahun ini dan di website rekrutmen yang tahun lalu. Karena di tahun lalu itu di breakdown tuh TKB itu ngapain aja. Tapi kalau yang di sini kan nggak ada ya. Jadi biar teman-teman ada skenario nanti belajarnya atau persiapannya gimana. Yang kedua di sini aku berbagi yang aku pakai baju merah ya. Terkait dengan bagi teman-teman yang sedang bingung nih untuk belajar TKB itu sendiri, tes sesuai bidangnya tadi, itu gimana sih cara belajarnya biar lebih gampang. Khususnya bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut atau ngelamar di posisi yang memang untuk satu jurusan, semua jurusan maksudku, sorry. Jadi biar terfokus di sini aku ajarin biar teman-teman itu bisa melakukan riset pendekatan, mengumpulkan materi, bahkan bisa menemukan latihan soalnya. Walaupun di beberapa videoku sebelumnya udah ada ya contoh-contoh latihan soal yang aku bikin bisa didekati dengan metode yang aku jelaskan di yang aku pakai baju merah ini. Sambil nanti nunggu ke depan mungkin aku upload lagi kalau memang aku ada waktu. Nah, nanti kalau misalkan udah, yuk teman-teman boleh diskusi terkait dengan sedikit pandanganku di MCU pada kesempatan kali ini ya. Jadi ini informasi yang aku himpun. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau tahu soal rekrutmen bersama BUMN atau informasi seputar BUMN itu sendiri, teman-teman tinggal cari di playlistku ya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Nanti semua informasi seputar rekrutmen BUMN, baik magang Magenta, rekrutmen karyawan melalui jalur rekrutmen bersama atau enggak, mungkin nanti aku akan update jadi satu di sini, aku himpun jadi satu di sini. Dan bagi teman-teman di sini yang sedang terbuka untuk kesempatan kerja, tidak harus di BUMN menggunakan jalur rekrutmen bersama, teman-teman bisa juga nanti cek secara berkala di bagian postingan. Nanti di sini aku akan update informasi lowongan pekerjaan terbaru, terupdate yang aku peroleh dari teman-teman rekruter yang udah aku kurasi sendiri keasliannya. Jadi di sini udah aku cek keasliannya, teman-teman tinggal lamar aja. Kalau ngerasa info yang ada di YouTube ini masih kurang, teman-teman tinggal DM Instagramku, bilang Kak aku mau join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp. Aku ngelola grup loker di WhatsApp, ada puluhan grup. Nanti di dalamnya akan ada informasi yang jauh lebih banyak daripada yang aku share di YouTube ini. Dan informasinya lebih terkini, teman-teman. Jadi misalkan ada rekruter yang share info loker hari ini atau kemarin itu hari inilah misalkan, itu hari ini juga aku akan post di grup gitu. Jadi nanti teman-teman boleh banget join dan gratis ya. Tinggal DM Instagramku aja. Nanti akun Instagramku teman-teman bisa temukan di channelku atau di belakang video ini aku akan tunjukin. Nah, yuk teman-teman kita langsung ngobrol aja seputar dengan medical check up. Silahkan ambil catatan, nanti kalau mau diskusikan boleh tuliskan di kolom komentar bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti MCU di rekrutmen bersama BUMN. Kalau ada yang mau berbagi informasi tips dan trik juga dipersilahkan. Karena aku pengen menjadikan video ini sebagai wadah atau tempat diskusi bareng gitu. Oke teman-teman, kita ngobrol santai aja ya. Jadi gini teman-teman, berkaitan dengan medical check up itu sendiri, kita nggak ada yang tahu suatu perusahaan itu akan memberikan tes kayak apa aja. Oke, karena yang memberikan tes itu pada dasarnya ya adalah pihak-pihak yang kompeten. Entah itu rumah sakit yang ditunjuk, klinik yang ditunjuk, dan lain-lain. Nanti tesnya mungkin ada yang bisa harus datang ke tempat-tempat tertentu atau teman-teman bisa datang di yang tidak jauh dari tempat tinggal teman-teman. Tapi biasanya rekrutmen karyawan secara umum itu ada 12 poin yang akan aku tulis di sini. Ini nggak selalu semuanya akan muncul teman-teman, tergantung perusahaannya yang mana. Gambaran yang aku keluarkan ini, tabel yang aku tampilkan ini untuk mempermudah perbandingan. Teman-teman nggak usah terlalu mikir yang gimana-gimana gitu, khawatir gimana-gimana nggak apa-apa. Ya, teman-teman tinggal informasi aja biar tahu gitu. Biasanya kalau suatu proses rekrutmen itu ada tes-tes ini loh, walaupun tidak harus semuanya ada ya teman-teman ya. Dan tes-tes itu biasanya apa aja?
Biasanya ada pemeriksaan fisik, mata, telinga, gigi dan mulut, jantung, paru-paru, kayak begitu. Nanti aspek yang dicek apa aja dan tujuan pemeriksaannya apa. Balik lagi di sini teman-teman, ini adalah rangkaian proses rekrutmen. Jadi nanti teman-teman pahami dulu aja yang diteskan ini apa aja ya. Biasanya selain 6 ini ada lagi 6 yang lain ini teman-teman. Jadi misalkan ada tes darah, ada tes urin, ada tes yang hepatitis HIV, ada pemeriksaan postur dan tulang. Ada yang cek kesehatan itu ya, kesehatan mental itu bisa gitu. Nanti bisa ada interview dengan HR, psikiater atau ngisi form gitu-gitu. Terus untuk industri tertentu nanti ada tes-tes yang rada beratin di sini nih. Tes VO2 max dan lain-lain. Pernah lihat ada yang medical check up disuruh lari di treadmill dan lain-lain gitu atau jogging kemana atau latih fleksibilitas dan lain-lain itu bisa juga ada. Balik lagi aku cantumkan di sini adalah jenis-jenis medical check up yang biasanya ada di proses rekrutmen. Kalau teman-teman nanti mau cari sumber di luar sana, misalkan teman-teman bisa menemukan konten, oh aku sebelumnya mengikuti rekrutmen bersama BUMN di tahun lalu itu belajar atau tesnya itu seputar ini gitu ya. Jangan hanya berfokus di situ teman-teman. Kenapa? Balik lagi, belum tentu tes yang sebelumnya itu tahun ini pasti 100% muncul. Ambil pelajaran aja dari tes-tes sebelumnya ya. Tes online tahap 1, tes online tahap 2. Teman-teman ngafalin tuh TWK di tes online tahap 1. TWK tahun ini gimana teman-teman? Beda kan? Kayak gitu. Teman-teman ngafalin tes online tahap 2 bahasa Inggris tahun lalu. Tahun ini soal bahasa Inggrisnya lebih gampang. Tahun ini malah ada yang English conversation. Ya, di tahun lalu nggak ada kayak gitu. Ya, jadi balik lagi. Jadikan referensi di luar sana, termasuk videoku ini sebagai gambaran referensi yang mungkin nanti teman-teman bisa bayangkan strategi apa yang harus dilakukan kayak gitu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai suatu kekhawatiran atau kayak, ini pasti keluar, pasti nggak ada yang ngerti. Aku juga nggak ngerti teman-teman, aku bukan panitia rekrutmen. Ini adalah pengetahuan umum berkaitan dengan medical check up. Aku pengen kasih teman-teman gambaran, nanti silahkan teman-teman nanti boleh perdalam lagi. Yang jelas, kalau aku pribadi kemarin sempat ditanya ya, ada yang banyak yang nge-DM di sosmedku, Kak untuk medical check up kagak sarannya apa kayak gitu. Jadi kan gini teman-teman, berdasarkan tes tahun lalu ya teman-teman udah pernah sampai MCU. MCU-nya itu kan dokumen rahasia. Jadi yang tahu tuh adalah tempat teman-teman tes, klinik, rumah sakit, dokternya dan lain-lain gitu ya. Yang tahu sama pihak BUMN-nya kan ya. Kita sebagai peserta kan nggak ngerti hasilnya tuh kayak gitu. Nah, saranku ya umum teman-teman. Apa? Nih, aku pengen ngajak teman-teman sedikit berpikir karena video ini tuh pendek kok teman-teman. Jadi yang pertama gini, nggak mungkin enggak yang nama MCU itu dimanapun apapun itu perusahaannya yang dibutuhkan adalah jaga pola hidup sehat sebelum MCU. Pola hidup itu ya, kesehatan tuh kesehatan apa sih? Fisik, pikiran, perasaan. Kan intinya itu ya teman-teman ya, ya nggak? Gitu. Jadi teman-teman bayangkan gitu. Gimana cara menjaga kesehatan fisik? Teman-teman yang tahu, googling barangkali di sini ada yang memang manusia yang tidak olahraga tiap hari ya dan lain-lain gitu ya. Pasti tahu teman-teman cara menjaga pola hidup sehat mulai dari olahraga dan lain-lain gitu kan, apa yang dihindari, apa yang dilakukan, apa yang dikonsumsi, baik yang dikonsumsi melalui mulut, yang dikonsumsi melalui mata, telinga yang didengar gitu ya biar nggak overthinking gitu, yang dikonsumsi lewat indera-indera yang memang kita bisa tahu gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus jaga itu semua, jangan konsumsi ini itu sembarangan karena balik lagi kesehatan itu kan saling berpengaruh ya, mental, pikiran dan fisik kayak gitu ya teman-teman ya. Itu jadi harus dijaga. Tapi aku pengen teman-teman ngebayangin ini. Video ini aku bikin tanggal 14 Juni 2025 ya. Sekarang kita ada di sini. Teman-teman coba bayangkan yang ada di web rekrutmen bersama BUMN. Kan kita tahu ya, tes di perusahaan BUMN itu mulainya Juni sampai Juli, tapi pengumuman finalnya itu di minggu kedua Juli. Nah, ini kan ada Juli nih. Ada Juli tanggal 1, 2, 3 ini ya. Ini masuknya, katakanlah ini masuk minggu pertama Juli kali ya. Terus minggu kedua kan di sini pengumuman nih. Kita bikin asumsi pengandaian aja. Pengumumannya ada di mana misalkan. Biasanya BUMN ini lebih suka pengumuman hari Jumat katakanlah di sini. Ya, paling cepat teman-teman mulai ada rangkaian TKB ini mulai kapan? Ya mulai hari Senin kan ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini ada kemungkinan periode-periode yang teman-teman akan mulai segera
TKB nih, 1, 2, 3 ini. Dalam 3 minggu ke depan ini TKB mungkin akan berjalan. Dan aku yakin 100% TKB satu perusahaan dan perusahaan lain itu beda. Karena di tahun lalu 2024, sebelum-sebelumnya itu juga periodenya beda-beda. Cuma nanti finishnya bareng di sini gitu. Kan nanti kan ada pengumuman final gitu. Biasanya ada inaugurasi kayak gitu. Kalau teman-teman nanti nonton videoku yang tadi, yang aku di awal aku kasih tahu ya, awalan perbandingan 2025 ini dan 2024, teman-teman nanti kebayang. Jadi artinya adalah kapan teman-teman jaga pola hidup sehat sebelum MCU? Ya mulai dari sekarang lah kayak gitu, teman-teman ya. Itu harus dilakukan karena persiapannya di sini. Nggak ada ya yang tiba-tiba diumumin 2 hari lagi MCU terus hari ini lari maraton gitu. 2 hari lagi MCU terus hari ini minum air mineral segalon gitu kan, nggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi silahkan tadi siapkan pola hidup sehat, batasi konsumsi yang tidak baik, jaga kesehatan fisik, mental, ya fisik, pikiran, dan perasaan kayak gitu bahasa simpelnya lah gitu. Oke, teman-teman, simpel ya. Ya udah itu aja sih teman-teman. Jadi videoku cuma itu aja. Saranku tetap balik lagi 2 video sebelum ini kan aku bahas tentang interview, dan interview itu bukan suatu hal yang bisa dipersiapkan dalam waktu dekat. Aku sarankan teman-teman silahkan nanti persiapan, boleh nonton video lama aku ini di tas interview, dengerin dari playlist paling bawah nomor 1 ke atas, biar nanti teman-teman kalau ada interview baik itu oleh HR, user maupun final interview dengan manajemen, teman-teman udah lancar. Karena balik lagi, seperti halnya MCU, interview itu bukan hal yang belajar pakai sistem kebut sehari semalam atau sejam seperti tes online tahap 1 dan 2 itu teman-teman masih bisa lakukan. Memang di sini persaingannya makin ketat lagi karena yang udah bisa sampai tahap TKB ini benar-benar orang terpilih, nggak yang sembarangan gitu, dan effortnya pasti lebih gitu ya teman-teman ya. Dan aku doakan semoga teman-teman bisa belajar dengan lancar. Mohon maaf kalau ada yang belajar dengan playlistku ini tapi videonya yang video-video awal itu rada agak jelas karena aku record seadanya. Tapi yang aku yakin 100% udah banyak banget teman-teman yang tertolong dari playlistku ini. Karena aku runtutin secara gratis daripada teman-teman belajar secara random scatter kayak gitu ya. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Nanti kalau ada pertanyaan balik lagi tuliskan di kolom komentar. Yang mau join ke grup lokerku yang ada di WhatsApp, DM aja ke Instagramku. Bilang aja Kak, aku mau join ke grup loker yang ada di WA. Sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Sampai ketemu di